Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Menjadi alat pilihan Tuhan adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Latar belakang kita tidak akan mempengaruhi pilihan Tuhan. Ia memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk menjadi alat di tangannya. Setiap anak Tuhan dipakai menjadi alat bagi kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia, memberitakan Injil kepada setiap orang supaya mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menjadi alatnya adalah satu kehormatan. Jaga hidup kita masing-masing. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu. Ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, agar ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadirat-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, menjadi sandaran kami berharap. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kobarkanlah kasih Kristus dalam diri kami, agar pelayanan kami menjadi lebih baik dan nama Tuhan yang diagungkan. Ajarlah kami tekun membaca dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami percaya kepada Tuhan bahwa di tangan Tuhanlah hidup kami menjadi lebih optimal, efektif, dan bermanfaat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami menjadi alat kesaksian-Mu, ya Tuhan, agar nama-Mu selalu diagungkan dan dimuliakan dalam hidup ini. Kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu. Namun karena kasih sayang-Mu yang begitu besar yang telah Tuhan curahkan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pulihkanlah dan sucikanlah kami yang berdoa kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat, mari kita membacakan Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12
secara responsoria. Tuhan adalah Raja, biarlah kami bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-hala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau curahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bersatu hati kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing. Engkau mengikat kami dalam ikatan cinta kasih-Mu untuk duduk di sekitar firman-Mu. Dan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan dengan penuh sukacita menyambut kebenaran firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja memampukan kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat, mari berdiri untuk mendengarkan
Sabda Tuhan yang akan dibacakan dari surat Roma 15 ayat 10 dan 11. Kita siapkan Roma 15 ayat 10 dan 11. Demikian. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di malam hari ini membangun sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, baru saja kita selesai melaksanakan persidangan sinode ke-21 yang titik sentralnya berada di kota Surabaya. Kota Surabaya ini dikatakan kota pahlawan dan ditandai dengan adanya tugu pahlawan di sana. Tepat pada hari ini, tanggal 10 November, kita mengingat rayakan Hari Pahlawan Nasional dengan tema Pahlawanku Inspirasiku. Walaupun semaraknya tidak terasa begitu gempita, tetapi semangat perjuangan para pahlawan memberikan inspirasi. Mereka menolak dengan tegas, bahkan sampai berdarah-darah dalam membela bangsa dan negara ini dan berjatuhan puluhan ribu korban yang mati dan hilang demi menyelamatkan negeri tercinta Indonesia yang pada waktu itu kurang lebih baru 3 bulan diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita menghadapi tekanan dari tentara Inggris yang ingin menaklukkan Indonesia. Luar biasa saudara-saudaraku, bahwa dengan bambu runcingnya para pahlawan kita itu berhasil menghancurkan serangan tentara Inggris dengan tekad yang sangat kuat dan atas berkat serta rahmat Tuhan yang Maha Esa. Arek-arek Surabaya menang atas tentara Inggris yang mendatangkan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengorbanan mereka tidak sia-sia demi kehidupan merdeka bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sorak-sorai kemenangan dipekikan dalam semangat dan sukacita yang membara. Lupa semua hal yang berada dalam proses untuk menggapai menaklukkan tentara Inggris dengan begitu banyaknya korban karena kemenangan yang mereka peroleh. Perbuatan baik para pahlawan yang berkorban itu memberikan atau menjadikan inspirasi bagi seluruh anak negeri ini dari satu generasi ke generasi lainnya untuk tetap berjuang dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini dalam keragaman dan kesetaraan. Hidup bersama dalam damai, itulah sukacita kita bersama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita di malam ini juga memekikkan semangat
yang mengajak bangsa-bangsa untuk bersukacita bersama dengan umat Allah. Tentu ada alasannya. Kita baca dulu ayat 10. Mengatakan, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Paulus mengutip bagian awal dari Ulangan 32 ayat 43. Dikatakan seperti ini, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya. Mengapa? Sebab Allah membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan ia mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Nah saudaraku, ajakan Paulus ini hendak merayakan kebaikan Allah, ya. Karena Allah sudah membebaskan dan memerdekakan umatnya yang dia pilih untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah memberikan kepada kita teladan dalam berbuat yang baik dengan tindakan pengorbanan diri Yesus Kristus demi pendamaian Allah dengan manusia. Yesus Kristus tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Ia menerima kita apa adanya tanpa syarat untuk menerima anugerah keselamatan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Kiranya teladan ini memberikan inspirasi juga kepada jemaat di Roma untuk saling menerima satu dengan yang lain. Yang kuat imannya menolong yang lemah. Hidup berdampingan, saling menguatkan. Hidup dalam persekutuan dari latar belakang yang berbeda sekalipun untuk saling menghormati tanpa mempercakapkan apa yang ada pada diri mereka. Roma 14 ayat 1 katakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudaraku, bersekutu dalam kepelbagaian dengan sikap saling menerima apa adanya tanpa mempercakapkan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Sehingga dalam kebersamaan kita dapat memuliakan Allah. Ini tujuan kita. Memuliakan Allah. Semua itu oleh karena karya Kristus yang mengikat dan mempersatukan kita dalam kasih-Nya, karena Kristus telah melayani setiap pribadi dan setiap suku bangsa tanpa syarat. Semua oleh hanya kasih karunia-Nya. Semua hanya oleh karena anugerah-Nya kita diselamatkan. Kristus telah menjadi pelayan pendamaian antara Allah dan umat manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus sudah menjadi pelayan, atau dalam kata Yunaninya diakonos, bagi bangsa Yahudi. Dia melakukan karya keselamatannya bagi bangsa yang Yahudi. Dan di dalam Kristus terpenuhilah janji-janji Allah kepada nenek moyang Israel. Karena Kristus juga bangsa-bangsa lain memuliakan Allah oleh karena rahmat-Nya. Jadi sama, Kristus juga telah menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Sehingga mereka memuliakan Allah bersama-sama. Seperti ada tertulis di dalam ayat 9, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Paulus mengutip Mazmur 18 ayat 50. Dalam mazmur itu Daud memuji, yang artinya mengaku Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa.
Pada waktu Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuhnya dan khususnya Saul, menurut seorang penafsir bahwa Paulus meyakini kata-kata Daud dalam Mazmur itu sebagai nubuat tentang karyanya sendiri. Sebab di dalam konteks perjanjian baru, memuji itu berarti mengaku. Jadi memuji Tuhan berarti mengaku Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah yang dilakukan Paulus dalam karyanya. Dia memang mengaku nama itu Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa dengan jalan memberitakan Injil Yesus Kristus. Kini bangsa-bangsa itu mengaku. Artinya memuji nama itu bersama-sama dengan Paulus. Dan bersama-sama dengan umat yang telah diselamatkan. Dengan demikian saudara-saudara, terwujud kesatuan seluruh umat manusia dari berbagai bangsa dalam pujian kepada Tuhan. Yang pernah dibayangkan Mazmur Daud sama seperti yang dikatakan dalam ayat 11 bacaan kita di malam hari ini. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala bangsa, suku bangsa memuji Dia. Saudara-saudaraku, wow, luar biasa. Step by step yang dikerjakan oleh Allah terwujud untuk seluruh bangsa di dunia ini memuji Dia. Dengan demikian seluruh kitab suci perjanjian lama ikut bersaksi mengenai karya keselamatan Allah yang besar yang meliputi bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain, dan karya itu digenapi di dalam diri Kristus, taruh dari pangkal Isai. Selanjutnya bacaan kita Roma 15 ayat 12 katakan, dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Inilah sukacita abadi yang diserukan oleh Musa dalam nyanyiannya, dan Daud dalam Mazmurnya, serta Nabi Yesaya dalam nubuatnya, yang menjadi inspirasi bagi Paulus untuk dituliskan di dalam surat kepada jemaat di Roma bacaan kita di malam hari ini. Agar mereka harus mengutamakan, memelihara persekutuan yang kuat di antara mereka untuk bersama-sama memuliakan Allah dan terpeliharanya hidup bersama dalam sukacita dan damai. Saudaraku yang kekasih, sukacita kemenangan Kristus atas maut yang telah menerima kita masing-masing dari latar belakang suku bangsa yang berbeda-beda, dan kita diterima apa adanya. Ini adalah berkat kasih karunia yang luar biasa. Demikianlah kiranya kita pun bisa saling menerima satu dengan yang lain di tengah persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Yang kuat imannya, ekonominya dapat menolong mereka yang lemah. Kita tidak bicara tentang perbedaan yang ada, tetapi kita memperkuat kesatuan dan persatuan kita untuk menjaga sendi-sendi persekutuan, agar dapat bersama-sama melayani dan bersaksi demi nama Tuhan. Kita bisa hidup bersama untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya dalam hal yang bersifat rohani, yakni kehidupan beriman kita, maupun yang bersifat jasmani untuk saling menolong
satu dengan yang lain di dalam segala keterbatasan. Supaya di dalam kebersamaan itulah kita dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi memuliakan nama Tuhan bukan hanya di saat ibadah ritual, tetapi juga di ibadah aktual dalam action, perbuatan yang baik. Apapun status sosial, ekonomi, kondisi ekonomi, suku bangsa, kita bersama-sama mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan memberkati kita untuk hidup menjadi berkat satu dengan yang lain dimanapun kita berada. Jadi memuliakan Allah itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu bukan hanya secara verbal, tetapi konkret di dalam perbuatan-perbuatan baik satu dengan yang lainnya. Yang kuat melayani yang lemah, yang lemah menopang yang kuat. Sehingga semua menjadi satu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wow. Inilah yang harus kita bangun kalau kita mau merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga saudara-saudaraku yang kekasih, di hari ini kita mengingat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah meneteskan darahnya demi menjaga kemerdekaan yang sudah direnggut dan diproklamasikan pada saat itu. Pada saat mereka berjuang, saudara-saudaraku, mereka tidak membicarakan perbedaan yang ada sebagai anak-anak bangsa. Tetapi mereka berusaha membangun kesatuan dan persatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah secara bersama-sama. Mereka tidak bicara orang kaya, orang miskin. Mereka tidak bicara suku bangsa apa yang ada pada saat itu. Tetapi mereka ingin bagaimana supaya dapat merebut kemerdekaan ini dalam kesatuan, dalam kepelbagaian yang kita miliki. Inilah berkat dan karunia ilahi Tuhan yang Maha Esa, agar kita terus dapat menjaga sebaik-baiknya dan tidak membuat jurang perbedaan status sosial, suku, maupun agama yang kita yakini di antara sesama anak bangsa untuk menjadi semakin lebar dan akhirnya menghancurkan kehidupan, persatuan dan kesatuan bangsa negara yang kita cintai ini. Ingat, padahal negeri Indonesia yang sama-sama menjadi tempat kita tinggal, rumah kita bersama, kita terima dengan cuma-cuma oleh karena pengorbanan para pahlawan kita. Tugas kita tinggal mengisi kemerdekaan itu. Tugas kita mengingat pengorbanan mereka, darah yang tercurah di atas bumi Indonesia ini. Itu yang harus kita ingat. Dan kita ceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya. Bangsa yang lemah adalah bangsa yang lupa sejarahnya. Oleh karena itu, saat ini firman-Nya juga bicara tentang kesukacitaan yang luar biasa, yang harus terus terekspresikan dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Dan itu tidak boleh redup. Sukacita itu terus harus memancar di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dengan terus kita mewujudkan kerukunan di antara sesama anak-anak Tuhan dan di antara anak-anak bangsa. Paulus katakan dalam bagian juga bacaan Roma 15 ini, ayat 5 dia katakan seperti ini, semoga Allah
yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku, satu hati dan satu suara. Wow, apakah kita sudah satu hati satu suara memuliakan nama Allah Bapa kita? Ini menjadi perenungan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan sesuatu yang mungkin sudah hilang dari tengah-tengah persekutuan kita. Sesuatu yang harus kembali kita renggut. Jangan pernah kita kehilangan sukacita. Membangun sukacita artinya adalah membangun kerukunan. Hidup bersama dalam sukacita dan damai. Hidup yang memberi ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Terlebih di tengah persekutuan jemaat kita harus mendukung mereka yang mau berbuat baik dengan hati yang tulus untuk pekerjaan Tuhan ini. Kita doakan bersama-sama dan bukan membicarakan dan menilai saudara-saudara yang mau terlibat dan berbuat baik menjadi negatif. Sehingga kita menjadi penghambat dan mereka pun menjadi takut untuk melakukan kebaikan di tengah persekutuan. Ini adalah hal yang fatal. Kita tidak berbuat baik dalam persekutuan dan juga menghambat saudara-saudara kita di dalam mereka berbuat baik. Saudaraku, membangun sukacita sejati adalah membangun kerukunan di dalam persekutuan untuk berlomba berbuat baik dengan hati yang tulus. Marilah kita bersama membuka ruang yang lebar untuk berkarya dan menciptakan kehidupan persekutuan yang saling berbuat baik dan dimulai dengan berpikir yang positif. Dan khususnya bagi seluruh pelayan Tuhan, presbiter dimanapun, dan khususnya di tengah-tengah persekutuan jemaat Bukit Moria, kita terus menjaga sendi-sendi persekutuan agar selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Serta kita menjadi teladan di dalam berbuat yang baik. Sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Berbuat baik, berkorban sampai meneteskan darah dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Serta dunia dengan segala isinya ini. Demikian juga para pahlawan kita, mereka sudah berbaik, berkorban sampai meneteskan darah dan mati agar negeri ini merdeka dari penjajahan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mampu berbuat baik sampai meneteskan darah kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para pahlawan negeri yang kita cintai. Tetapi setidaknya ketika kita hidup, itu adalah waktu, kesempatan untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan khususnya berikanlah ruang yang luas untuk mendukung orang lain bisa berbuat baik secara bebas tanpa merasa ketakutan, dinilai negatif, dibicarakan tidak baik. Sementara mereka ingin berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, agar lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dan tentunya kita semua ingin akan hal itu. Lewat hidup kita,
Jadi bukan hanya ibadah kita ritual, kita memuliakan Allah. Tapi lewat hidup kita, dalam semangat kebersamaan, kepelbagaian, kita memuliakan Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk hidup saat ini. Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Membangun sukacita artinya membangun kerukunan di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa dunia sorga, Juru Selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bila Kau hadir, kami tak khawatir, goda iblis kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi saya kasih waktu sesaat untuk Bapak Ibu Saudara di rumah menaikkan doa secara pribadi. Karena yang paling tahu keadaan Bapak Ibu Saudara adalah Bapak Ibu Saudara sendiri. Mari kita memulai doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, di malam hari ini kami mengenang para pahlawan kami yang telah menang, menaklukkan tentara Inggris yang ingin merebut kembali kemerdekaan yang sudah diproklamirkan pada saat itu. Darahnya tercurah di atas tanah bumi pertiwi ini, supaya kami dapat merayakan, mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan ini
secara baik dan benar. Dan khususnya sebagai umat Allah yang Kau selamatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus juga mencurahkan darahnya supaya kami diampuni dan ditebus, sehingga kami menerima keselamatan hanya oleh karena anugerah. Oleh karena kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah di hari ini kami boleh merenungkannya itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga tujuan hidup kami di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya pada saat kami beribadah ritual, dalam pujian-pujian yang kami naikkan, tetapi kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan nyata, ibadah aktual kami, dalam persekutuan, di tengah keluarga, dan di tengah kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai, di mana bangsa ini adalah bangsa yang beragama, bangsa yang mengalami kemerdekaan hanya karena rahmat Tuhan, Allah yang Maha Esa. Kiranya kami menyadari bersama-sama dengan sungguh, supaya kami boleh hidup dalam kepelbagaian, keragaman, tapi juga dalam kesetaraan. Agar yang kuat tidak menekan yang lemah, tetapi kami saling menopang, saling tolong-menolong satu dengan yang lain untuk hidup dan berkarya demi kesejahteraan kehidupan seluruh anak bangsa di dalam keadilan dan kesetaraan yang kami kondisikan dengan baik. Pemerintah bangsa yang bertanggung jawab untuk mempersatukan kami di dalam segala kepelbagaian yang ada, dari Sabang sampai Merauke, semua kami boleh dipersatukan untuk membangun kehidupan bangsa dan negara yang sehat, yang penuh dengan kerukunan, sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami boleh memulainya dari kehidupan rumah tangga, keluarga kami, dan persekutuan jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Sehingga ini akan terus dikembangkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sudah boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Dan Kau sendengkan telingamu untuk doa yang mereka naikkan kepadamu. Dan Kau menjawabnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua bentuk pelayanan gereja Tuhan di kota sampai di desa-desa. Pekabaran Injil Yesus Kristus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam kebersamaan yang saling menopang, saling menghormati, dan saling melengkapi. Kami serahkan Tuhan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID hingga pada saat ini. Tuhan memberkati usaha dan upaya keras pemerintah. Juga para dokter, perawat, Tuhan berkati. Sehingga mereka semua ada di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik jemaat maupun tamu di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, yang dalam keadaan bimbang, Tuhan teguhkan hati mereka, yang ada dalam duka cita, hiburkanlah mereka. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Yang sakit dalam perawatan di rumah sakit maupun juga di rumah-rumah, Tuhan juga menilik atau
melawat mereka, untuk menjamah mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Karmelia Luntungan, Bapak Robert Barus, Saudara Rusela Samahu, Ibu Irma Sihaan, Ibu Nina Tobing, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Catherine Worang, Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsie Suot Oro, Ibu Runggu Rumondang Gultom, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Meiske Sujadi, Ibu Masniari Pasaribu, Saudara Henry Kemal, Ibu Sinci Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Mak Sariwating, Penatua Freddy Marentek, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Malingkas, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanah Saleh, Ibu Syana Raintung, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Kris Miati Sihaan, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Ni Nengah, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete. Kami serahkan mereka semua dalam anugerah kasih dan kebaikan-Mu. Juga para lansia, Tuhan berkati, biarlah mereka bersuka cita di masa tua mereka, dan mereka terus menjadi pendoa syafaat di tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat-Mu, sehingga dapat menopang semua kami yang masih muda berjuang, berkarya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk liturgos Penatua Tine Sigarlaki dan juga tim multimedia Saudara Donda dan Saudara Juan. Tuhan memberkati karya layan mereka. Biarlah lewat hidup mereka nama-Mu dipermuliakan. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 7 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, karya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah,
menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, agar ada banyak jiwa yang diselamatkan. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Berkatilah gereja-Mu yang mengelola persembahan ini, agar menjadi berkat dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, kebaikan, dan hikmat yang berasal dari Allah Bapa,
anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak sekalian, dari sekarang ini sampai selamanya.